Kisah ini dimulai dengan sebuah mobil mewah BMW yang terjebak pohon tumbang di kawasan hutan perbukitan. Letaknya di 258 km dari Delhi. Saat itu badai salju tengah turun. Pengendara mobil itu bingung karena tak ada yang bisa dimintai tolong. Dia mencoba menghubungi seseorang tetapi tak ada sinyal di sana. Tiba-tiba entah dari mana seorang kakek tua muncul. Pria itu kemudian bertanya, kapan petugas datang untuk mengangkat pohon tumbang itu? Kakek tua itu menjawab, karena ini hutan belantara, petugas tak setiap hari lewat di sana. Kadang seminggu, kadang sebulan, baru mereka datang. Pria itu bertanya lagi apakah ada penginapan di sekitar tempat ini. Kakek itu bilang tidak ada. Namun, kakek itu menawarkan pria itu bermalam beberapa waktu di rumah temannya sampai petugas datang untuk mengangkat pohon itu. Pria itu menerima tawaran si kakek sambil tak lupa menyampaikan terima kasih. Keduanya lalu berkenalan. Kakek itu bernama Parazamjet Singh Bular, sedangkan pria tampan itu bernama Samir Mehra. Di rumah yang mereka tuju ternyata ada dua orang kakek-kakek lagi. Mereka bernama Jagdish Acharya dan Jadav Bai. Dan seorang wanita cantik bernama Ana. Dua kakek itu tengah menunggu seorang teman mereka yang bernama Latif Ziadi, yang ternyata seorang kakek-kakek juga. Bolar dan Samir akhirnya tiba di rumah itu setelah melewati badai salju. Berbeda dengan tiga kakek-kakek yang lebih terlihat ramah, gelagat Ana terlihat aneh. Tak ada senyum di wajahnya. Samir dan tiga kakek itu dengan cepat akrab. Samir bahkan disuguhi makanan dan rum untuk menghangatkan tubuh. Sampai tiba-tiba kakek Jadav berkata, mereka telah menunggu kedatangan seseorang setelah sekian lama. Di sini ketegangan mulai terasa. Saat minum rum, Samir minum sendiri. Sementara tiga kakek itu belum mau minum karena beralasan masih harus menunggu satu lagi sahabat mereka yang bernama Ziadi. Sementara menunggu kedatangan kakek Ziadi, Samir dipersilahkan melihat-lihat kamar yang akan ditempatinya. Ana pun mengantarkan Samir. Sesampai di kamar, Samir terkejut melihat dinding ada lukisan sadis. Lukisan itu memperlihatkan seorang pria tengah melakukan pembunuhan. Samir bertanya, siapa yang membuat lukisan itu? Ana mengatakan, itu karyanya. Samir berusaha menguasai diri. Dia menyebut itu karya yang menakjubkan. Samir berjanji akan membawa Ana ke kota. Seorang kolektor lukisan kenalannya pasti mau membayar lukisan itu dengan harga yang mahal katanya. Sebelum Ana pergi, Samir memberi Ana dua merchandise kupu-kupu. Tiba-tiba Ana yang biasanya diam dan misterius tertawa girang dengan lepas. Akhirnya kakek Ziadi yang ditunggu-tunggu tiba. Tetapi mengejutkan, kakek Ziadi ternyata sudah tahu ada tamu kaya raya datang ke rumah itu. Teman-temannya heran, dari mana kakek Ziadi bisa mengetahui ada orang kaya raya datang ke sana? Dengan santai, kakek Ziadi mengatakan matanya belum rabun untuk mengenali barang-barang branded di rumah itu. Barang-barang itu tidak mungkin milik mereka. Ada mantel berbulu yang mahal, sepatu tas merek ternama Louis Vuitton, hingga mobil BMW yang terparkir di luar. Samir turun dari kamarnya lalu menemui tiga kakek itu. Dari perbincangan singkat, Samir akhirnya mengetahui latar belakang kakek-kakek itu yang pernah bekerja di hukum pidana. Kakek Ziadi yang mantan kepala jaksa, kemudian kakek Bular mantan pengacara, dan kakek Acarya adalah mantan hakim. Perbincangan di antara mereka semakin dalam dan seru. Mereka bahkan saling bertukar pandangan tentang filosofi hukum. Samir kemudian diajak bermain oleh keempat kakek itu. Sebuah permainan yang bikin tegang, permainan persidangan. Samir sempat menolak sebab dalam permainan itu dia diminta menjadi terdakwa. Sementara dia mengatakan tidak pernah sekalipun berbuat kriminal dalam hidupnya. Hidupnya bersih dan lurus. Tetapi Ana dan empat kakek itu terus membujuk sampai akhirnya Samir bersedia. Permainan itu punya aturan. Tidak boleh ada yang keluar dengan alasan bosan atau capek sampai kasus persidangan selesai. Dengan kata lain, sekali bermain maka harus diselesaikan.
Keempat kakek itu secara bergiliran kemudian bercerita, pernah ada seorang mantan menteri India menginap di rumah itu dan ikut bermain. Menteri itu diduga telah membocorkan rahasia pertahanan negara. Dalam permainan sidang itu, menteri itu divonis bersalah. Namun karena takut dia kabur meninggalkan celana panjangnya. Ternyata celana itu yang dipakai Samir saat ini karena pakaiannya yang basah. Samir terlihat semakin tertarik. Seberapa menakutkan permainan itu hingga membuat seorang menteri kabur meninggalkan celananya. Samir semakin penasaran dan menegaskan siap bermain. Permainan dimulai. Kakek Bular berperan sebagai pengacara Samir. Kakek Ziadi sebagai jaksa yang akan menuntut Samir dan kakek Acarya sebagai hakim. Samir dan pengacara Bular dipersilahkan mempersiapkan diri terlebih dahulu di sebuah kamar. Di dalam kamar itu, pengacara Bular meminta Samir memilih satu kasus kejahatan yang pernah dilakukannya. Samir disarankan oleh pengacara Bular mengambil satu kasus kejahatan yang ringan, sehingga kalaupun kalah, hukuman oleh hakim akan ringan. Tetapi dengan sangat percaya diri, Samir bersikukuh mengatakan tidak pernah berbuat kejahatan. Pengacara Bular memperingatkan risiko besar kalau Samir tidak mengakui satu perbuatan jahat dalam hidupnya. Sebab dengan kepandaian jaksa Ziadi dapat dengan bebas mencari kejahatan yang paling besar yang pernah dilakukan Samir. Di lain sisi, kalau Samir tidak mau memilih satu kejahatan, maka itu akan mempersulit kerja pengacara Bular menyusun naskah pembelaan untuknya. Tetapi Samir tetap menolak dan merasa bersih dari kesalahan. Samir sama sekali tak takut jaksa Ziadi menentukan sendiri kejahatan apa yang akan dituntut kepadanya. Toh, kalau tuntutan itu mengada-ada, pasti bisa dipatahkan dan dia akan memenangkan permainan ini. Pengacara Bular pun akhirnya menghargai keputusan Samir. Sebelum sidang dimulai, Samir kembali menggoda Ana. Dia kembali mengajak wanita itu untuk tinggal di Delhi. Samir, pria tampan yang memiliki karakter hidung belang. Dia menjanjikan Ana kebahagiaan dan gelimang harta di Delhi. Namun Ana tidak suka dengan rayuan Samir. Nyaris saja Ana menusuk Samir dengan pisau buah di tangannya. Untungnya dia mampu mengendalikan diri dan Samir berhenti menggodanya. Sebelum sidang dimulai ada pertemuan pra-persidangan. Namun kini di antara mereka muncul seorang pria muda. Pria itu bisu dan bernama Joe. Kakek-kakek itu melibatkan Joe dalam permainan. Dia akan memerankan karakter penjaga keamanan dan sipir penjara. Samir kaget begitu mengetahui latar belakang Joe. Ternyata Joe adalah mantan kriminal pembunuhan. Joe pernah dipenjara 7 tahun karena membunuh orang yang memperkosa adik perempuannya. Hakim Acarya kemudian bertanya, kejahatan apa yang akan diakui Samir dalam pengadilan nanti? Dengan sangat percaya diri, Samir mengatakan tidak ada. Samir menantang jaksa Ziadi mencari sendiri tuduhan apa yang sesuai untuknya. Jaksa Ziadi tersenyum. Dia salut pada keberanian Samir. Sementara itu, Joe menyiapkan minuman untuk Samir. Hanya saja, Joe diam-diam menuangkan lebih banyak minuman untuk Samir. Samir tidak sadar minuman beralkohol pemberian Joe membuatnya lebih rileks dan plong menjawab setiap pertanyaan. Saat itulah, dengan kepandaiannya, Ziadi mulai menginterogasi Samir. Ziadi bertanya, mengapa Samir datang jauh-jauh ke Delhi meninggalkan anak dan istrinya. Samir menjawab karena dia akan menandatangani kontrak bernilai ratusan juta rupiah. Samir mengatakan kalau jaksa Ziadi ingin menuntutnya karena tuduhan penelantaran anak atau istri, maka itu akan sia-sia katanya. Sebab sebelum meninggalkan anak dan istrinya, dia telah meninggalkan uang yang sangat banyak untuk memenuhi keperluan anak istri selama dia pergi. Posisinya saat ini sebagai CEO agensi periklanan Paradoy membuatnya dengan mudah memberikan uang yang banyak bagi istri dan anaknya. Jaksa Ziadi kembali bertanya, mengapa Samir bisa dengan mudah menjadi pemimpin perusahaan besar? Samir menjawab, mana ada tanggung jawab yang besar digapai dengan cara mudah? Pasti ada rintangan yang besar juga katanya.
Dia bisa menjadi CEO setelah CEO sebelumnya mati sekitar 1 bulan yang lalu. Bosnya yang mati itu bernama Oswald. Samir menyebut Oswald pemimpin perusahaan yang buruk, jarang menghargai karyawannya, bahkan sangat jarang mengambil cuti. Setelah merasa cukup mengorek keterangan dari Samir, Jaksa Ziyadi lalu mengatakan pada Hakim Acharya akan menuntut Samir dengan kasus pembunuhan bosnya. Tentu saja semua yang terlibat dalam permainan itu terkejut. Hakim Acharya bertanya, apa alasan Jaksa Ziyadi menuduh Samir membunuh bosnya? Ada 3 alasan yang dikemukakan oleh Jaksa Ziyadi. Pertama, ada fakta pria meninggal sebulan lalu bernama Oswald. Yang kedua, Samir punya motif kuat membunuh bosnya itu karena alasan benci dan tergiur kekuasaan. Dan yang ketiga, Samir dianggap tidak punya empati menceritakan kematian bosnya. Samir cenderung terlihat senang bosnya itu mati. Jaksa Ziyadi sampai mempertaruhkan reputasinya untuk membuktikan kalau Samir terlibat dalam pembunuhan bosnya. Pertemuan prasidang itu pun ditutup. Sebelum semua bubar, Samir penasaran dengan peran satu kakek lagi yang belum terungkap, yakni kakek Jadaf. Namun setelah tahu, Samir lagi-lagi dibuat terkejut. Kakek Jadaf punya peran sangat mengerikan sebagai algojo gantung. Samir semakin bingung. Permainan ini benar-benar menegangkan. Semua terlihat serius dengan peran masing-masing. Ini sudah tidak terlihat seperti permainan lagi tetapi sidang betulan. Sementara pengacara Bullor berjanji akan memberikan pembelaan terbaik agar Samir menang dalam kasus ini. Sebelum sidang dimulai, Jaksa Ziyadi memanfaatkan berbagai kesempatan untuk mengorek informasi dari Samir. Saat di meja makan, Jaksa Ziyadi terus mencecar Samir dengan pertanyaan, bagaimana cara dia membunuh bosnya? Awalnya Samir bisa menjawab dengan tenang, bahkan sambil senyum-senyum. Tapi lama-kelamaan pertanyaan Jaksa Ziyadi semakin tajam hingga membuatnya kesal dan selera makannya hilang. Satu perkataan yang menyinggung Samir saat Jaksa Ziyadi mengatakan persaingan jabatan telah membuat Samir membunuh bosnya. Samir lantas bertanya balik, apakah setiap orang yang menginginkan jabatan dan kemudian terpilih itu artinya dia telah membunuh bosnya? Jaksa Ziyadi mengatakan dia hanya bertanya. Samir boleh menjawab, boleh tidak. Masih dengan gestur dongkol, Samir mengatakan yang membenci bosnya itu tidak hanya dia, tetapi semua karyawan di perusahaan itu membenci Oswald. Bahkan Samir mengatakan istri Oswald yang bernama Natasha juga membenci suaminya itu. Bahkan Samir tahu Natasha menyebut suaminya penggerutu. Acara makan malam pun selesai. Dan persidangan dimulai. Lokasi sidang dibuat semirip mungkin dengan tempat persidangan yang asli. Samir dipanggil untuk memberikan kesaksian. Seperti dalam persidangan betulan, Samir harus bersumpah dan memberi keterangan jujur. Pertanyaan pertama yang ditanyakan Jaksa Ziyadi, bagaimana Samir tahu Natasha menjuluki suaminya penggerutu? Padahal itu kata yang buruk dari seorang istri untuk suaminya sendiri. Samir mengatakan dia tahu karena dia cukup akrab dengan istri bosnya itu. Samir lalu diminta menceritakan awal pertemuannya dengan Natasha. Film kemudian memperlihatkan flashback awal pertemuan Samir dan Natasha. Saat itu, Samir datang ke sebuah bar. Setelah membakar sebatang rokok, seorang bule mendekati dan numpang bakar rokok. Saat itulah Natasha yang mabuk berat keluar dari bar. Dengan tubuh sempoyongan karena pengaruh alkohol, Natasha terlihat menjatuhkan antingnya saat menuju mobil mewahnya dan itu dilihat oleh Samir. Samir buru-buru memungutnya dan mengembalikannya pada Natasha. Melihat Natasha mabuk berat, Samir menawarkan diri mengantar Natasha ke rumahnya. Natasha meminta Samir mengantarnya ke rumah pribadinya di rumah pertanian C65. Natasha beralasan di rumah suaminya tidak ada yang menunggunya pulang. Samir yang belum tahu kalau Natasha adalah istri bosnya, menurut saja. Sesampainya di rumah Natasha yang mewah dan canggih, Samir tak langsung pulang. Dia khawatir dengan keselamatan Natasha. Sejak mengantar Natasha itulah hubungan semakin hari semakin membaik. Bahkan Samir yang hidung belang mulai melupakan istri dan anaknya.
Samir lebih banyak menghabiskan waktu bersama Natasha sampai muncul benih cinta di antara mereka. Samir bahkan sering menginap di rumah Natasha dan bermain kuda-kudaan. Suatu pagi telepon Natasha berdering. Samir terkejut melihat telepon itu dari bosnya, Oswald. Samir baru sadar kalau wanita yang dikencaninya itu adalah istri bosnya. Takut karirnya habis, Samir memutuskan menjauhi Natasha. Tetapi Natasha berhasil menghubungi Samir dan memintanya datang lagi ke rumah pertanian. Awalnya Samir menolak dengan alasan sibuk, tetapi Natasha mengancam akan datang ke rumah Samir kalau dia tidak datang. Samir yang takut istrinya tahu dia selingkuh dengan Natasha akhirnya memutuskan datang. Tetapi setiba di rumah Natasha, Samir mendapati Natasha tangannya terborgol dan kakinya terikat, serta mulutnya dilakban. Setelah berhasil membebaskan Natasha, Natasha mengatakan itu perbuatan Oswald. Natasha bilang Oswald selalu memperlakukannya kasar dan Oswald menikmati itu. Bahkan sebelum berangkat ke Eropa hari itu, dia menyempatkan diri menyiksa dan mengikat Natasha. Samir menyarankan Natasha menggugat cerai Oswald. Tapi menurut istri bosnya itu, cerai tidak mungkin. Oswald punya pengaruh dan jaringan yang sangat kuat, sehingga bisa memenangkan apapun dengan kekuatan uangnya. Sambil menangis, Natasha meminta bantuan Samir agar diselamatkan dari kekejaman Oswald. Kembali ke permainan persidangan. Jaksa Ziyadi lalu bertanya, apakah akhirnya Samir membunuh Oswald? Samir tersenyum. Dia mengatakan bosnya itu mati dengan cara yang alami. Oswald terkena serangan jantung ketika sedang bermain golf. Saat Oswald mati karena serangan jantung, Samir mengatakan dia ada di lapangan golf itu dan melihat langsung bosnya meregang nyawa. Samir memang diminta datang oleh Oswald untuk presentasi kondisi perusahaan karena selama 1 bulan Oswald tidak masuk karena serangan jantung. Tapi di luar dugaan, setelah pukulan terakhir bola golf, Oswald tiba-tiba roboh oleh serangan jantung yang kedua. Pertolongan medis datang terlambat dan Oswald akhirnya meninggal. Jaksa Ziyadi termenung, sementara Samir dan pengacaranya Bular tersenyum puas. Mereka terlihat yakin Jaksa Ziyadi akan gagal membuktikan tuduhannya. Tetapi belum lama mereka senang, Jaksa Ziyadi mengatakan tidak seperti itu kejadiannya. Jaksa Ziyadi mengatakan Samir sebenarnya sudah tahu bosnya itu mengalami penyakit jantung bukan dari cuti, tetapi dari Natasha. Samir dan Natasha lalu menyusun rencana membunuh Oswald dengan memanfaatkan sifat posesif Oswald. Mereka ingin Oswald kembali mengalami serangan jantung yang kedua. Biasanya di serangan yang kedua banyak orang yang gagal selamat. Caranya adalah Samir dan Natasha merekam adegan kuda-kudaan di atas ranjang. Samir datang ke lapangan golf untuk memastikan reaksi Oswald saat menerima rekaman video kuda-kudaan itu. Setelah menerima rekaman itu dari Samir, barulah Oswald mengalami serangan jantung kedua. Sebenarnya Samir datang ke lapangan golf itu tidak hanya untuk melihat respon Oswald menerima video kuda-kudaan antara Samir dan Natasha. Tetapi Samir telah menyiapkan rencana cadangan kalau Oswald selamat dari serangan jantung. Samir berniat memeras Oswald dengan video itu. Kalau tidak, Samir akan membuka video itu ke publik. Tentu itu akan membuat Oswald sangat malu. Samir membantah keras keterangan Jaksa Ziyadi. Dia mengatakan hayalan Jaksa Ziyadi itu terlalu tinggi. Pengacara Bular meminta bukti pada Jaksa Ziyadi. Menurutnya Jaksa Ziyadi tidak boleh menuduhannya dengan menggunakan asumsi. Hakim Acarya pun setuju. Tuduhan Jaksa Ziyadi harus diikuti dengan bukti. Namun dengan santai Jaksa Ziyadi mengatakan telah melihat isi ponsel Samir di sela jeda sidang. Kebetulan Jaksa Ziyadi masih ingat kunci layar smartphone Samir ketika pertama kali datang ke rumah itu dan Samir memperlihatkan foto anaknya di dalam ponselnya. Dari situlah Jaksa Ziyadi menemukan bukti video kuda-kudaan itu dikirim ke nomor milik Oswald. Video tak senonoh itu dikirim Samir pada hari kematian Oswald, 23 November. Dikirim pada pukul 11:15 siang. Lalu pada pukul 11:30 Oswald dinyatakan meninggal oleh serangan jantung.
Mengetahui smartphone-nya diacak-acak Jaksa Ziyadi, Samir gusar dan marah. Samir menganggap Jaksa Ziyadi terlalu dalam masuk ke dalam privasinya di ponselnya. Apalagi itu cuma permainan sidang-sidangan. Tetapi Jaksa Ziyadi menjawab telak dan santai. Dalam hukum, jaksa diberi hak untuk memeriksa ponsel terdakwa, kata Ziyadi, dan membuat Samir terdiam. Jaksa Ziyadi kembali meneruskan tuduhannya. Samir dituding menerima hadiah jabatan CEO dari Natasha setelah berhasil membunuh Oswald. Samir juga mendapat mobil mewah BMW dari Natasha. Mobil yang terjebak di bukit itu masih atas nama Natasha. Samir yang terpojok membela diri. Dia mengatakan kematian Oswald bukanlah kesalahannya. Dia mengatakan Natasha telah menjebaknya melakukan perbuatan itu. Dengan berlinang air mata, Samir menceritakan apa yang terjadi sebenarnya. Malam saat pertama kali bertemu dengan Natasha di bar, rupanya Samir telah dibidik oleh Natasha agar masuk dalam rencana jahat Natasha untuk membunuh Oswald. Mulai dari seorang bule yang menyetopnya dan meminta api untuk membakar rokok. Lalu Natasha keluar dengan sempoyongan dan menjatuhkan antingnya. Kemudian Natasha yang bersedia diantar Samir pulang. Rupanya semua telah dirancang Natasha bersama kekasih bulinya itu. Begitu juga saat Samir mendapati Natasha di borgol di rumahnya, semua telah dirancang Natasha agar Samir semakin membenci Oswald. Ide membunuh Oswald, kata Samir, datang dari Natasha. Padahal sebenarnya Oswald sangat mencintai Natasha dan tak pernah menyakiti istrinya itu secara fisik seperti pengakuan Natasha. Natasha lah yang menceritakan pada Samir bahwa Oswald mengidap penyakit jantung. Natasha lalu berencana membuat kejutan lagi untuk jantung Oswald dengan membuat video kuda-kudaan bersama Samir. Samir menolak, rencana itu terlalu berisiko. Sebab bisa saja Oswald selamat dari serangan jantung dan dia akan dipecat. Namun Natasha mengatakan serangan jantung Oswald bisa diperparah dengan menyuntikkan potasium ke Oswald sehingga dia bisa cepat mati. Barulah setelah yakin rencana itu akan berhasil, keduanya membuat video kuda-kudaan sesuai rencananya. Dan benar saja, saat Oswald melihat video tak senonoh itu, Oswald kaget dan sempoyongan karena jantungnya berdegup kencang. Merasa dikhianati istri dan anak buahnya, Oswald tak mau dibantu mereka. Saat yang lain memanggil dokter untuk memberi pertolongan pertama, Natasha buru-buru menyuntikkan potasium ke ujung ibu jari kaki Oswald. Hingga akhirnya Oswald meregang nyawa lebih cepat dari kedatangan dokter. Sejak peristiwa itu, Natasha menghilang dari kehidupan Samir. Nomor telepon tak bisa dihubungi dan rumah pertanian Natasha selalu kosong. Samir yang kadung mencintai Natasha khawatir dan merasa sangat kehilangan. Selama 35 hari Samir selalu menunggu Natasha pulang ke rumah pertaniannya. Sampai hari ke-36, Samir melihat sebuah mobil masuk ke rumah pertanian. Setelah membuntuti diam-diam, rupanya itu Natasha dan kekasih bulenya. Merasa dikhianati cintanya, Samir diam-diam merekam perbincangan Natasha dan kekasih bulenya. Mereka tengah membicarakan tentang asuransi yang didapat Natasha setelah Oswald mati sebesar 71,2 miliar rupiah. Mereka juga membicarakan tentang harta warisan yang ditinggalkan Oswald yang akan diterima Natasha. Semuanya direkam Samir. Setelah merasa cukup bukti, Samir muncul dan mengancam akan menyebarluaskan video itu. Natasha dan kekasih bulinya panik. Samir mengajak Natasha bernegosiasi. Dia akan menghapus video kuda-kudaan dan video yang dibuat tadi dengan syarat Natasha harus menyetujui beberapa hal. Pertama, Samir ingin setiap proyek iklan yang dikerjakan oleh perusahaan Paradoy tidak lagi mendapat jatah 15%, tetapi lebih besar dari itu. Yang kedua, Samir ingin disediakan uang 7 miliar rupiah sebagai syarat 2 video itu dihapus. Sebagai jaminan, Samir lalu membawa mobil BMW Natasha. Kembali ke persidangan, Jaksa Ziyadi menilai penjelasan Samir masuk akal. Sebab dalam perbincangan Samir dan Natasha melalui pesan singkat, ada bagian yang belum dipahaminya dan baru menjadi terang dan jelas dari penuturan Samir. Di pesan ponsel itu Natasha bilang ke Samir bahwa uang 7 miliar rupiah sudah siap.
Lalu Samir membalas, dia tahu Natasha pasti akan menyiapkannya. Jaksa Ziyadi juga mengatakan sekarang menjadi lebih masuk akal kenapa Samir rela menerobos badai salju melewati bukit dan hutan dengan membawa tas mahal yang tak ada isinya alias kosong. Rupanya untuk mengambil uang 7 miliar rupiah dari Natasha. Sidang kembali ditunda. Malam-malam Samir menyelinap hendak kabur ketika semua orang terlelap. Tetapi sialnya semua pintu dikunci rapat. Samir lalu mendekati Ana yang tertidur di meja. Samir merayu Ana agar mau ikut malam itu ke kota. Di kota hidup Ana akan senang, kata Samir. Samir meminta Ana membukakannya pintu yang dikunci itu. Namun Ana mengatakan tidak bisa pergi tanpa restu kakek-kakek itu. Samir bingung kenapa Ana sangat tergantung oleh kakek-kakek peot itu. Ana mengatakan karena kakek-kakek itu telah menolong dirinya di masa sangat sulit. Saat Joe yang ternyata kakaknya dipenjara selama 7 tahun, dia masuk ke rumah sakit jiwa selama 4 tahun akibat pemerkosaan yang dialaminya. Sementara pemerkosanya telah dibunuh kakaknya. Selama 4 tahun itu juga para kakek itu menjaga dan membiayai semua keperluan berobatnya. Berasa terjebak di kehidupan keluarga yang rumit, Samir semakin ingin segera kabur dari rumah itu. Dia lalu merampas kunci dari Ana. Tetapi belum sempat gembok terbuka, sebuah parang melayang dan hampir mengenai kepalanya. Samir menoleh dan melihat Joe telah menatapnya dengan garang. Samir yang takut pada Joe akhirnya menyerah dan mengembalikan kunci itu. Sidang terakhir digelar. Agenda mendengarkan putusan hakim. Tetapi sebelum hakim mengambil keputusan, para pihak diberi kesempatan memberikan pernyataan terakhir. Pengacara Buller yang mendapat giliran pertama. Dia meminta atau memohon pada hakim Acharya mengampuni Samir karena telah mengakui kesalahannya dan mau secara terbuka dan jujur mengungkap kejadian sebenarnya. Lagi pula kata pengacara Buller, Samir tak pernah benar-benar berencana membunuh bosnya. Dia hanya terjebak dalam permainan Natasha. Giliran Jaksa Ziyadi menyampaikan pandangan akhirnya. Dia mengatakan setuju Samir diampuni. Tetapi dengan syarat kecil, semua penjara harus ditutup dan para penjahat harus dilepaskan. Sebab hanya dengan mengakui kesalahan bisa bebas seperti Samir. Jaksa Ziyadi mengatakan hukum adalah hukum. Hukum memiliki bahasanya sendiri dengan nilai-nilai yang dianutnya. Hukum ada untuk membedakan siapa yang benar dan bersalah. Kejahatan adalah kejahatan. Disengaja atau tidak, terjebak atau tidak, alasan bisa dibuat. Tetapi fakta seseorang terbukti secara sah dan meyakinkan terlibat dalam kejahatan, maka sudah seharusnya dihukum. Giliran Hakim Acharya. Setelah menimbang dan mengikuti seluruh rangkaian persidangan, Hakim Acharya memutuskan Samir dihukum mati. Samir tak terima. Dia mengamuk di dalam ruangan itu dan menyebut ini hanya permainan bodoh. Jaksa Ziyadi mengatakan pada Samir ini bukan hanya permainan biasa. Seluruh rangkaian sidang dari awal sampai akhir telah direkam suara dan videonya dengan recorder dan CCTV. Rekaman itu akan dikirim ke pengadilan resmi untuk menjadi bahan pertimbangan dalam memutuskan perkara Samir. Samir kemudian mengeluarkan pistol, mengancam semua orang agar diam di tempat masing-masing. Samir lalu menyambar hard copy yang menyimpan video dan rekaman suara selama persidangan. Setelah menghancurkan gembok dengan pistol, Samir buru-buru kabur keluar. Pengacara Buller, Jaksa Ziyadi, dan Joe mengejar Samir. Di satu kesempatan Samir berhasil menghancurkan hard copy bukti itu. Tetapi naas, saat berhasil kabur lagi, Samir berlari ke arah yang salah. Dia malah menuju lapisan es yang mengeras dan di bawahnya ada jurang. Begitu Samir lewat, es itu retak dan akhirnya membuat Samir terlempar dan tewas ke dalam jurang yang dalam. Ana yang melihat Samir mati ke dalam jurang, lalu membuang mainan kupu-kupu pemberian Samir ke dalam jurang. Keesokan harinya jelang sore, seorang mengetuk pintu di rumah para kakek itu. Begitu dibuka, ternyata itu adalah Natasha. Natasha bilang kalau dia mendapat informasi sebelum kecelakaan menimpa Samir, dia sempat menginap di rumah para kakek itu. Natasha meminta tolong ke kakek-kakek itu mencarikan ponsel Samir yang mungkin tertinggal di rumah itu. Karena di sekitar mayat Samir tak ditemukan. Jaksa Ziyadi yang melihat mangsa kembali datang ke rumah itu mempersilahkan Natasha masuk.
Natasha diminta menginap di rumah itu karena sebentar lagi mau malam. Tidak baik bagi seorang perempuan, katanya, berjalan sendiri di tengah hutan belantara dan sedang ada badai salju. Awalnya Natasha terlihat ragu, namun melihat ada perempuan yang tinggal juga di sana yakni Anna, dia pun bersedia. Apalagi Jaksa Ziyadi mengatakan selain mereka punya makanan dan minuman yang enak, mereka juga punya permainan seru yang diyakini akan membuat Natasha larut dalam permainan itu. Sebelum menutup pintu rumah, Jaksa Ziyadi memberi pesan pada dunia luar, terutama para penjahat, jangan sekali-kali lewat di sana, atau akan bernasib malang seperti Samir, atau akan bernasib menegangkan seperti yang akan dialami Natasha yang baru saja mulai masuk ke dalam rumah pengadilan itu. Tamat.